Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitri selaku dosen pengampu dari mata kuliah ekonomi makro. Perkenalkan nama saya Indah Rahmawati, NIM 602022300014, Program Studi Ekonomi Syariah di kampus TEBI Global Mulia. Saya akan memberikan analisis dan tanggapan terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 dan 2025. Analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan 2025. Target pertumbuhan 5,2% di tahun 2024 dan 5,3% di tahun 2025. Menurut saya cukup realistis, namun tetap menentang. Nah, di sini ada beberapa faktor pendukung yang saya lihat dapat membantu mencapai target tersebut. Yang pertama itu konsumsi domestik, merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh beberapa aspek penting. Nah, yang pertama itu Indonesia memiliki populasi kelas menengah yang besar dan terus berkembang, mencapai sekitar 52% dari total populasi. Kelompok ini memiliki daya beli yang signifikan dan pola konsumsi yang semakin beragam, menjadikannya motor penggerak utama perekonomian nasional. Yang kedua itu tren pemulihan daya beli masyarakat pasca pandemi terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi ya, kembalinya sektor pariwisata dan hiburan, serta pulihnya transaksi retail ke level normal. Ketiga, stabilitas inflasi yang terjaga dalam rentang 2,5 sampai 4,5%. Berkat koordinasi kebijakan moneter yang efektif telah membantu menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Yang kedua itu investasi. Nah, investasi menjadi faktor pendukung kedua yang sangat krusial. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan angin segar bagi iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan kemudahan berbisnis, dan penguatan kepastian hukum bagi investor. Pengembangan kawasan industri dan proyek strategis nasional termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, kawasan ekonomi khusus, dan berbagai proyek infrastruktur strategis telah menciptakan daya tarik investasi yang kuat. Nah, selain itu, Indonesia menjadi tujuan potensial relokasi industri global dari Cina karena keunggulan biaya produksi yang kompetitif, pasar domestik yang besar, dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Yang ketiga itu perdagangan internasional, membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas bagi Indonesia. Strategi diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional disertai dengan peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi telah memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Nah, pemanfaatan berbagai penjajahan perdagangan seperti riset dan perjanjian bilateral dengan negara strategis memberikan akses pasar yang lebih luas dan pengurangan hambatan perdagangan. Nah, posisi strategis di Indonesia itu dalam rantai pasok global didukung oleh alokasi geografis yang berbeda di luar jalur perdagangan internasional semakin memperkuat peran Indonesia sebagai hub logistik regional. Yang keempat, digitalisasi ekonomi menjadi katalis pertumbuhan di era modern. Nah, akselerasi transformasi digital di berbagai sektor termasuk adopsi teknologi industri 4.0, digitalisasi sektor publik, dan modernisasi sistem pendidikan telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce yang pesat ditandai dengan munculnya startup unicorn dengan ekspansi platform digital. Nah, membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja. Nah, peningkatan inklusi keuangan digital melalui perluasan akses layanan keuangan, pengembangan sistem pembayaran digital, dan didukung fintech untuk UMKM yang telah uh, mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Nah, dari keempat faktor pendukung ini saling terintegrasi dan bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, konsumsi domestik yang kuat memberikan fondasi pertumbuhan yang stabil, investasi menggerakkan ekspansi ekonomi, perdagangan internasional membuka peluang pertumbuhan baru dan digitalisasi meningkatkan efisiensi serta produktivitas serta keseluruhan. Dengan optimal keempat faktor ini, eh, target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2005 menjadi target realistis untuk dicapai. Tantangan yang mungkin kita hadapi. Yang pertama itu ketidakpastian global situasi geopolitik yang tidak menentu seperti konflik antara Ukraina dengan Rusia dan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina itu dapat mempengaruhi perdagangan dan investasi global yang berdampak pada Indonesia. Yang kedua itu ada risiko resesi global, kebijakan moneter ketat di berbagai negara maju untuk menekankan inflasi bisa memicu perlambatan ekonomi global yang akan mempengaruhi ekspor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada tantangan struktural. Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur antara wilayah, kualitas SDM yang belum merata, dan ketergantungan pada komoditas. Ini juga bisa menghambat pencapaian target pertumbuhan. Yang keempat itu ada dampak perubahan iklim. Kejadian cuaca ekstrim dan bencana alam dapat mengganggu produksi pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Tanggapan pribadi, kalau menurut saya target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah memang masih menentang, namun masih dalam jangkauan dengan beberapa catatan. Indonesia itu masih perlu fokus pada penguatan fundamental ekonomi melalui peningkatan produktivitas, pengembangan SDM, sumber daya manusia, dan percepatan transformasi digital. Nah, pemerintah juga harus siap dengan rencana mitigasi risiko untuk menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik. Ya, yang terpenting adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian apa penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas dan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.